Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan 8. Di sini kami akan menampilkan video bangunan bersejarah yaitu Masjid Jami. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di Kota Bengkulu, sebuah kota dengan jejak sejarah yang kaya, terutama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di tengah denyut nadi kota ini, berdiri kokoh sebuah saksi bisu masa lalu yang memiliki kisah erat dengan salah satu proklamator bangsa kita, Masjid Jami Kota Bengkulu. Lebih dari sekedar tempat ibadah, Masjid Jami adalah sebuah peninggalan berharga dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Namun, tahukah kalian bahwa cikal bakal masjid ini sejatinya sudah ada jauh sebelum itu? Jauh sebelum menjadi Masjid Jami yang megah seperti sekarang, dahulunya Masjid Jami merupakan sebuah surau sederhana bernama Surau Lamo. Surau ini sudah menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat sejak abad ke-18. Menjadi tempat mereka berkumpul, beribadah, dan mengikat tali persaudaraan. Kisah Masjid Jami mulai bersinggungan dengan sejarah bangsa ketika Soekarno diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Di masa pengasingannya, Bung Karno kerap mendatangi surau ini untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Meski pada saat itu beliau belum memiliki agama, namun jiwa religiusnya tergerak. Terinspirasi dari semangat kebersamaan dan kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih layak, Soekarno kemudian menggagas ide untuk merenovasi Surau Lamo menjadi masjid yang lebih besar. Sebuah proyek ambisius yang dimulai pada tahun 1938 dan baru selesai 4 tahun kemudian, pada tahun 1942. Pembangunan masjid ini bukan tanpa tantangan. Keterbatasan dana menjadi kendala utama. Namun, dengan semangat kegotong royongan yang tinggi, Soekarno bersama masyarakat Bengkulu bahu-membahu. Beliau bahkan menggalang dana ke berbagai daerah, menunjukkan dedikasi luar biasa untuk mewujudkan mimpi ini. Setelah pembangunan selesai, bekas bangunan surau dipindahkan dan tempat ibadah yang baru ini resmi menjadi Masjid Jami. Pengakuan akan nilai historisnya tak berhenti di situ. Pada tahun 2010,
Masjid Jami dinobatkan sebagai cagar budaya nasional, sebuah pengakuan atas perannya yang tak tergantikan dalam sejarah dan arsitektur. Salah satu bagian yang paling dijaga keasliannya adalah badan masjid bagian dalam, termasuk mimbar. Konon, mimbar ini memiliki jenjang anak tangga yang diyakini Bung Karno sebagai tempat doa Nabi yang diaminkan malaikat. Keunikan inilah yang membuat mimbar Masjid Jami bahkan diakui oleh negara-negara Timur Tengah. Hari ini, Masjid Jami tetap berdiri teguh, menjadi tempat beribadah yang nyaman dan sejuk. Meskipun bagian luarnya telah mengalami beberapa perubahan, esensi dan nilai sejarahnya tetap terjaga. Ia bukan hanya sebuah bangunan, melainkan monumen hidup yang menceritakan kisah perjuangan, persatuan, dan spiritualitas seorang proklamator bangsa. Masjid Jami Bengkulu, sebuah permata sejarah yang terus memancarkan cahaya. Mari kita jaga dan lestarikan warisan berharga ini, agar semangat dan kisah di baliknya dapat terus menginspirasi generasi mendatang. Perkembangan Masjid Jami kita mulai dari masa Jami sebelum kedatangan Bung Karno. Nah, kondisi masjid sebelum kedatangan Bung Karno, kondisinya menurut catatan dari Bung Karno sendiri, dari penulis-penulis yang lain, bahwa masjid itu kondisinya ketika Bung Karno baru saja datang dari Bengkulu ini, kondisinya menurut Bung Karno menyedihkan, memprihatinkan, dan terkesan kumuh kalau hujan becek. Dari situlah dan terkesan tidak terawat. Dari situlah akhirnya Bung Karno yang sangat-sangat perfect dalam kehidupan sehari-hari, dia mengusulkan kepada para orang tua yang mendominasi masjid itu supaya masjid ini segera diperbaiki, direnovasi. Tapi pada saat itu orang-orang tua belum bisa merespon, bahkan mungkin cenderung menolak, karena Bung Karno ini kan orang baru gitu ya. Jadi orang baru kok tiba-tiba mau ikut campur gitu. Akhirnya ditolak. Bung Karno mungkin malah mendapat tantangan keras ya, tolak mentah-mentah gitu. Bung Karno sempat curhat sama bininya, nama bininya adalah Inggit Ganase. Sempat stres dia. Dia mengadu curhat kepada Inggit Ganase, oleh Inggit diberi semangat, semangati, diberi nasihat, ya, jangan agar Bung Karno tetap tabah, semangat, dan kalau punya niat, ya biasa tantangan itu, tapi harus menjadikan cambuk atau pemicu. Nah, kemudian Bung Karno yang tadinya stres setelah curhat dengan bininya menjadi semangat kembali, dan karena memang dia juga di situ, sehingga akhirnya Bung Karno mencoba lagi. Nah, pada saat itu Bung Karno sudah siap dengan taktik, teknik, strategi yang baru ya. Bung Karno menyampaikan kembali, Bung Karno menyiapkan
rancang bangunnya, maketnya, karena dia seorang arsitek ya. Iya. Dia menyiapkan ya rancangannya. Ini rancangannya dan telah dilihat orang-orang tua, diperlihatkan, kemudian diyakinkan kembali bahwa Bung Karno nanti juga akan memberi infak, mengambil sebagian dari gajinya sebesar 1 gulden. Gajinya dia kan 150 ya, diambil 1 rupiah dari gulden untuk diinfakkan ke